radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata thalatha lituqala anhu. Kanjeng Nabi Muhammad kalau bicara suaranya jelas, lantang, dan setiap kalimat diucapkan 3 kali, sehingga orang yang mendengarkan paham, jelas, dan mampu menghafal serta mengamalkan. Nih Rasulullah seperti itu. Wa rawa fiha aidan Anil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma qala sa'altu. Hadis ini diriwayatkan oleh cucunya baginda Rasul namanya Hasan. Di waktu itu Sayyidina Hasan ini umurnya baru 6 tahun 7 tahun. Mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan sedikit, cuma 13. Ya maklum anak kecil ya. Anak kecil umur 7 tahun, umur 6 tahun, bagaimana mampu mengingat dawuhnya baginda Rasul? Seumpamanya ada beliau cerita dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Di antaranya adalah sa'altu khali, saya bertanya dengan bibiku Hinda, namanya Hindun. Hindun ini bukan nama khali, itu bukan bibi ya, paman berarti. Paman dari ibu. Kalau am itu kan paman dari ayah. Tapi khali paman dari ibu. Saat itu aku bertanya khali kepada paman dari ibu. Hinda, namanya Hindun. Ibna Ubay, Ibna Abi Hani, Ibna Abi Halah. Hindun putra Abi Halah. Wa kana wassafa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pamannya Sayyidina Hasan cerita menyifati tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, aku bertanya kepadanya, sifli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatilah li kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan sifat-sifat kepadaku tentang baginda Rasul. Apa kata beliau? Kana Rasulullah mutawasil al-ahzan. Kanjeng Nabi Muhammad itu mutawasil al-ahzani, sering prihatin. Mana dari prihatin di sini ini bukan prihatin masalah urusan dunia, enggak mungkin seorang nabi, seorang rasul pusing masalah harta, enggak ada. Mamanya ada paling kowe gitu. Enggak mungkin kanjeng Nabi pusing tentang harta. Makna daripada mutawasil mutawassil al-ahzan, kanjeng Nabi Muhammad itu perhatian banget dengan keadaan. Perhatian banget dengan sesuatu yang akan dikerjakan. Bagaimana tidak? Pernah suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ada sosok lelaki yang sudah waktunya nikah, tapi dia belum nikah. Bajunya compang-camping, terbuat dari nam-naman, terbuat dari karung. Bajunya terbuat dari karung. Wajahnya tidak tampan. Dia seorang lelaki yang pendek. Suatu ketika Kanjeng Nabi mendekat kepadanya.
Di saat baginda Rasul mendekat kepadanya, ini sahabat ini senangnya, Masya Allah. Karena beliau didekati dengan seseorang yang paling utama di muka bumi ini, Sayyidil Mursalin. Dia adalah pimpinan para rasul. Dia adalah orang yang sangat dielu-elukan kaum muslimin. Tidak begitu lama, baginda Rasul bertanya kepada seorang sahabat yang miskin tadi. Lalu baginda Rasul tanya, wahai lelaki, kenapa engkau enggak nikah? Kemudian lelaki tadi mengatakan, ya Rasulullah, mana mungkin ada seseorang yang mau menikahkan putrinya dengan aku yang fakir, yang enggak tampan, yang organ tubuhku pendek. Enggak mungkin. Rasulullah pun melempar sebuah senyuman indah kepada sahabat tadi. Dideketin, Rasulullah pun duduk, dipegang sama baginda Rasul, dilus-lus. Dengan pandangan baginda Rasul yang penuh dengan sayang, kasih sayang. Lalu Rasulullah mengatakan kepada lelaki ini, aku yang akan melamarkanmu dengan seorang wanita. Wow, senangnya. Karena lelaki ini walaupun dia itu jelek rupa, fakir, tidak punya apa-apa, jangankan harta benda, kedua orang tuanya sudah wafat semua, rumah tidak punya, tanah tidak punya, organ tubuhnya yang kusut, yang kekurangan makan. Mendengar sebuah untayan-untayan mutiara yang dikeluarkan dari mulut baginda Rasulullah SAW, lelaki tadi biasanya nggak pernah senyum. Saat itu dia senyum. Ya Rasulullah, apa benar engkau akan temukan aku dengan perempuan? Seneng kan? Rasa-rasanya sebuah kemustahilan apabila seorang lelaki yang jelek ini, lelaki yang pendek ini, lelaki yang fakir ini ditemukan sama seorang perempuan. Jiwanya baginda Rasul itu mutawassilal azan. Kalau menghadapi sesuatu itu dipikir, benar-benar dipikir. Serius mikir sesuatu. Baginda Rasul dihadapkan oleh Allah seorang lelaki yang belum nikah, padahal dia sudah waktunya nikah. Kemudian baginda Rasul mengatakan, udah, ikutlah aku. Aku yang akan melamarkanmu dengan seorang wanita yang salihah. Masya Allah. Seumpamanya saya yang ditawarin, langsung berangkat saya, walaupun saya sudah punya istri ya. Berangkat baginda Rasul dari lorong menuju lorong, dari kampung menuju kampung. Rupa-rupanya baginda Rasul ini masuk di rumahnya kaum orang Ansor. Beliau adalah seorang yang kaya, berketurunan dari silsilah kabilah yang mulia. Dia adalah seseorang yang sangat mulia di daerahnya, mempunyai putri yang cantik jelita salihah. Coba, rasa-rasanya di hati sahabat ini nggak mungkin terjadi sebuah kemustahilan, tapi ini yang bawa adalah seorang lelaki yang luar biasa, seorang lelaki yang khairul anam, sebaik-baik manusia. Rasa-rasanya sahabat yang fakir tadi saking bahagianya pengen meneteskan air mata, tapi tertahan
di kelopak matanya, saking bahagianya. Masuk di sebuah rumah yang mewah, rumah seorang sahabat yang kaya. Lelaki ini nggak berani melihat ke sana kemari, menundukkan kepalanya. Ini adalah seorang lelaki yang ahlu taqwa, lelaki yang salih, ditutup oleh Allah dengan organ tubuhnya yang tidak tampan, dengan organ tubuhnya yang pendek, dengan organ tubuhnya yang tidak putih, dengan organ tubuhnya terlihat wajahnya orang fuqara, wajahnya orang fakir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetuk pintu, menyampaikan salam. Nggak begitu lama datang, dibukakan pintunya, terlihat seorang Ansor, sahabat Ansor yang kaya, tampan, luar biasa. Baginda Rasul mengatakan, wahai sahabatku, aku akan melamar putrimu. Ini tuan rumah ini salah sangka, mengira yang pengen melamar putrinya adalah baginda Rasul, sehingga tuan rumahnya senangnya, ya Rasulullah, gimana mungkin aku akan menolakmu, aku akan menerimamu, engkau akan kunikahkan dengan putriku. Wadah senangnya. Tapi apa kata Rasul? Tidak sama saya. Tidak sama saya. Aku akan melamarkan putrimu, kudapatkan lelaki ini. Di saat tuan rumah melihat di samping baginda Rasul lelaki jelek, lelaki jelek yang kumuh, bajunya compang-camping. Tuan rumah tadi menunduk, lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya punya istri ya Rasul. Rupanya kelihatannya ini tidak berani memutuskan. Karena kalau yang lamar Rasulullah tampan, kaya raya, hartanya berlimpah, Rasulullah doanya ijabah. Sementara yang dibuat melamar bukan untuk Rasul, tapi untuk seorang lelaki yang fakir di samping baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Laki tadi mengatakan, ya Rasulullah, akan kumusyawarahkan dengan istriku ya Rasul. Ini kisah Rasulullah itu kalau menghadapi sesuatu itu olehnya merhatikan tenanan. Kemudian lelaki tadi masuk rumah, nemuin istrinya. Apa kata lelaki tadi? Tuan rumahnya, lelaki tadi mengatakan, wahai istriku, Rasulullah sedang melamar untuk putri kita. Wah, seneng. Seneng. Kenapa seneng? Pikirannya istrinya akan didapatkan dengan baginda Rasul. Apa kata istrinya? Udah nggak apa-apa mas, silakan nggak apa-apa. Ini Rasulullah. Ya? Gimana coba? Lalu laki tadi bilang begini, tuan rumah tadi bilang gini, wahai istriku, bukan untuk Rasulullah, tapi untuk itu loh, orang itu loh yang di samping Rasulullah yang pendek itu. Yang pendek, yang hitam, yang jelek, yang fakir. Apa kata istrinya? Hah? Tidak, jangan sama mereka. Kemarin banyak lelaki yang lebih mulia daripada mereka, lebih kaya daripada mereka, yang keturunannya orang-orang hebat. Semuanya kita tolak. Gimana mendapatkan itu? Nyampe pada akhirnya suami istri bertengkar. Suami istri bertengkar. Gimana? Ini Rasulullah nggak bisa gitu loh. Tapi apa yang terjadi? Terdengar di telinganya wanita salihah yang ada di dalam kamar yang pakai cadar.
Seorang wanita yang cantik jelita, yang wajahnya belum pernah dikotori dengan pandangan-pandangan lelaki grandong. Tertutup rapat. Tertutup cadar yang tidak cuman seperti ninja, tapi cadar yang ada niqabnya. Sang putri mendengar kedua orang tuanya yang sedang berbincang-bincang. Lalu nggak begitu lama, sang putri ini keluar dari kamar. Wahai ibuku, wahai ayahku, bukankah yang menawarkan itu adalah Rasul? Bagaimana dengan keimanan kita akan membenarkan apa yang diperintahkan Rasulullah? Sungguh engkau akan menemukan keimananku yang luar biasa. Aku akan menerima lamaran dari baginda Rasul. Didapatkan siapa? Aku akan sami'na wa ata'na. Semoga saja nanti kalau kamu ngelamar sama seorang perempuan, menemuin perempuan yang semacam ini. Dia adalah wanita salihah, wanita yang berpendidikan, wanita yang penuh dengan ibadah, wanita yang setiap keningnya menyentuh tempat-tempat sajadahnya, wanita yang terus-menerus membaca Al-Quran, wanita yang disegani, wanita yang terdengar doanya di langit sana, wanita yang dibanggakan oleh orang-orang yang ada di langit sana. Kemudian ayahnya pun terdiam, ibunya terdiam, pertanda beliau sangat heran dengan kekuatan keimanan putrinya. Kemudian ayahnya mengatakan, wahai putriku, kalau memang itu adalah keinginanmu dan kekuatan hatimu, ayo kita temuin baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayahnya, ibunya nemuin baginda Rasul, dan ayahnya mengatakan, ya Rasulullah, lamaran panjenengan saya terima, akan kudapatkan dengan putriku. Setelah itu Rasulullah senang. Yang senang tidak cuma Rasulullah, lelaki yang menundukkan kepalanya langsung terbelalak. Tetesan-tetesan air mata, sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Ini loh Rasulullah menyelesaikan seorang lelaki yang jelek rupa, yang fakir, yang compang-camping bajunya, ditemukan, dipilihkan oleh seseorang perempuan yang salihah, yang cantik jelita. Kemudian setelah itu, apakah Rasulullah selesai begitu saja? Tidak. Setelah pamitan, baginda Rasul menuju ke masjid. Di waktu di masjid, nemuin banyak sahabat. Rasulullah mengatakan, wahai fulan, wahai fulan, wahai para sahabat, aku akan menikahkan ini, lelaki ini. Bantu mereka. Masya Allah, sahabat-sahabat berdatangan. Banyak kaum sahabat, kaum ansor, kaum muhajirin mendatangi, bawa kurma, bawa uang, bawa ini, bawa itu. Masya Allah, nyampe terkumpul harta benda yang banyak. Bahkan di waktu hari pernikahannya lelaki yang fakir ini tidak mau kalah dengan pernikahannya anaknya orang-orang kaya. Banyak perempuan-perempuan dari berbagai daerah membawa oleh-oleh, membawa parcel. membawa parcel sepatu. Bawa ini, bawa itu, dihadiahkan. Luar biasa. Perempuan ini loh, yang salihah ini yang luar biasa. Tidak pernah khawatir sedikit pun dia membenarkan apa yang telah diperintahkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah keyakinan, keimanan yang totalitas, yang tidak pernah mempertimbangkan apa perintah Rasul. Karena baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min siwahuma, hatta akuna ahabba min ahlihi wa min malihi wa nasi ajma'in. Seseorang tidak akan bisa dikatakan mukmin yang sempurna hatta akuna, sehingga aku ahabba ilaihi,
lebih dicintai kepadanya, min ahlihi daripada keluarganya, wa min malihi dan daripada hartanya, wa minan nasi ajma'ina dan daripada manusia semuanya. Ini rupanya wanita ini wanita yang luar biasa. Apa yang terjadi? Terjadilah pernikahan walimah yang luar biasa. Yang tadinya lelaki ini tidak punya apa-apa, punya apa-apa, semuanya ada semua. Nyampe pada akhirnya malam pertama. Malam pertama, lampunya mati. Ya. Sahabat ini senangnya, Masya Allah. Baru kali itu dia merasakan dunia yang sangat-sangat lazat. Yang tadinya terlihat hanya organ tubuh yang terbungkus dengan gamis-gamis warna hitam. Tradisi-tradisi Arab. Wajahnya yang tertutup dengan cadar. Malam pertama di saat itu, lelaki ini membukakan cadarnya. Masya Allah. Terlihat bibirnya, terlihat hidungnya, terlihat kelopak matanya, pipinya yang sangat-sangat indah. Malam itu keduanya adalah pertemuan seorang lelaki yang salih. Ditemukan oleh Allah dengan seorang wanita yang salihah. Cuman bedanya yang lelaki cebol, jelek, tidak ada tampan sama sekali. Sementara yang perempuan adalah wanita yang dirawat oleh kedua orang tua yang cantiknya, Masya Allah. Organ tubuhnya yang penuh dengan halus, lebih halus daripada sutra. Setelah malam pertama selesai, nggak perlu saya ceritakan. Di pagi hari yang semestinya sahabat ini menikmati malam demi malam pengantin baru, tapi apa yang terjadi? Di lorong-lorong perkampungannya terdengar hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Ada seruan seorang sahabat untuk menyerukan perang. Coba. Lelaki yang baru ketemu satu hari. Coba. Ini rupanya lelaki ini akan ditemukan oleh Allah. Seorang bidadari yang cantiknya melebihi istri dunianya. Lambean-lambean bidadari di tengah padang pasir. Di tengah teriknya sinar untuk mengadukan sebuah pedang-pedang. Lalu lelaki tadi mengatakan, wahai istriku, wahai pelipur lara hatiku, apakah engkau mendengarkan seruan jihad? Apa kata istrinya? Wanita salihah mengatakan, benarkah saya mendengar? Berangkatlah kau untuk jihad fisabilillah. Masya Allah. Ini seumpamanya kamu mesti, janganlah mas, jangan nanti kalau kamu mati gitu. Ini rupanya setan dari arah kanan, arah kiri, arah depan, belakang, atas, dari dalam, semuanya mengganggu semua. Jangan berangkat. Ini kamu baru malam pertama, belum malam kedua, belum malam ketiga. Lagi seneng-senengnya. Saya itu tahun nikah 3 tahun baru sembuh saya. Sembuh dari rasa lazatnya istri. Setelah itu seperti biasa. Tadinya tahu, Masya Allah, ini baru malam pertama ini. Istrinya mengatakan, wahai kakanda, berangkatlah kau untuk perang. Suaminya pun mengatakan, kalau begitu saya akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Langsung mereka menyiapkan baju-baju perang, pedang semuanya. Berangkat perang. Apa yang terjadi? Di medan perang beliau wafat. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Gimana ini coba? Iki ana wong lanang tapi tau ganteng.
Itu wong wedok cantik cerita. Baru 1 hari wafat. Nah sing dinikah saiki malah alhamdulillah. Bojoku weli cepet mati. Kamu itu. Wah ya. Besok kalau kamu ditakdir oleh Allah punya suami jelek, oh cuma dungano cepet mati. Ya Allah ya Rob. Kapan panggilan perangnya ya Rob? Kok gak ada seruan perang? Ini Rasulullah itu sangat perhatian banget kepada sahabat. Di saat Rasulullah menemukan sahabat yang bagaimana karakternya, Rasulullah memikirkan nyampe sukses. Ini ada seorang sahabat yang dipikirkan baginda Rasul, yang semestinya seakan-akan mustahil dia bisa nikah, nyampe dilamarkan baginda Rasul, nyampe pada akhirnya terjadi pernikahan, nyampe ditemukan oleh Allah wanita cantik salihah. Tapi apa yang terjadi? Baru 1 hari malaikat Israel menjemputnya di medan perang. Semoga saja kamu bisa merasakan malam pertama tidak cuma sehari doang. Nyampe berhari-hari, nyampe tua, nyampe nini-nini, nyampe kiki-kiki ya. Nyampe punya anak, nyampe punya cucu, nyampe punya bujut, nyampe punya cangga. Sehingga kesempurnaan ibadah kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya ayyuhal rabbul alamin alhamdulillahi al-fatihah.